Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ricky Febianto dengan NIM 23020202150 dari Rombel 5 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai desain pembelajaran inovatif yang produktif dengan judul Desain Inovatif Pembelajaran dengan Elemen Berbicara dan Mempresentasikan Teks Eksplanasi melalui model pembelajaran PBL pada siswa SMP kelas 9. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Sebelumnya, hal yang melatar belakangi saya untuk membuat video pembelajaran kali ini, yaitu karena saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan dan saya cukup sadar mengenai pentingnya pendidikan di Indonesia. Pendidikan sendiri merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan bisa berfungsi untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, baik secara intelektual, emosional, dan maupun sosial. Selanjutnya, dalam proses pendidikan, keterampilan berbicara dan mempresentasikan memegang peranan penting karena dalam pengimplementasiannya dapat membantu siswa dalam menyampaikan ide, memperdalam pemahaman, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan kemampuan kreativitas siswa untuk berpikir kritis. Kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu ada kajian teoritis. Di sini saya memilih teks eksplanasi sebagai teks yang akan kita ulas sedikit mengenai apa sih itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena, proses, atau kejadian secara sistematis, logis, dan terperinci. Menurut Banu Hampu tahun 2017, teks eksplanasi dapat berfungsi untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu dengan menggunakan fakta dan data yang akurat sebagai dasar penjelasannya. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi, kata-kata, atau kalimat secara lisan untuk mengekspresikan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan sesuai dengan fungsi, situasi, serta norma berbahasa. Salah satu bentuk keterampilan berbicara yaitu mempresentasikan. Mempresentasikan yaitu komunikasi lisan yang terstruktur untuk menyampaikan informasi, ide, atau argumen kepada audiens dengan tujuan menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur. Untuk menarik minat siswa dalam proses pembelajaran agar tidak merasa bosan, kita juga dapat menggunakan media audiovisual dalam mengajarnya, seperti memberikan dorongan motivasi dan kemudahan bagi siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dilakukan dengan menampilkan video motivasi dan video pembelajaran, serta menggunakan presentasi PowerPoint atau salin dia dari kantor. Setelah mengulas sedikit mengenai teks eksplanasi pada kajian teoritis tadi, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih itu teks eksplanasi. Menurut Senatun dan Farida tahun 2013, dalam bukunya yang berjudul Mahir Berbahasa Indonesia, menyatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alami atau sosial. Hal ini bisa diartikan jika teks eksplanasi ini menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena dari awal hingga akhir. Seperti teks-teks yang lainnya, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri yang membedakan dari teks lainnya. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu teks eksplanasi mengandung informasi faktual. Yang kedua, menggunakan bahasa ilmiah. Yang ketiga, menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang keempat, hal yang dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Yang terakhir itu sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca atau audiens untuk percaya terhadap hal yang dari temuan data yang saya peroleh, terdapat 3 struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum. Nah, dalam pernyataan umum ini, teks eksplanasi lebih berfokus untuk menjelaskan tentang gambaran umum mengenai peristiwa atau fenomena alam yang akan dibahas dalam teks eksplanasi. Dilanjutkan untuk urutan sebab akibat. Nah, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Yang terakhir ada interpretasi. Nah, interpretasi ini bisa dikatakan juga sebagai ulasan atau memberikan kesimpulan agar audiens, pembaca, atau pendengar dapat memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks eksplanasi ini. Setelah tadi ada struktur teks eksplanasi, dalam teks eksplanasi juga terdapat keadibahasaan. Seperti yang pertama itu ada banyak memakai konjungsi kausalitas atau sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, karena itu. Yang selanjutnya ada konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Selanjutnya ada penggunaan pronomina penunjuk seperti itu, tersebut. Selanjutnya ada banyak menggunakan kata kerja pasif seperti
terlihat, terbagi, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Terus yang terakhir ada banyak menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang sedang dibahas. Selanjutnya ada elemen berbicara. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, kita juga harus memperhatikan keterampilan berbicara kita. Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa produktif yang melibatkan kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara lisan dengan jelas, runtut, dan menarik. Dalam konteks pendidikan, keterampilan berbicara sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran baik dalam bentuk diskusi maupun debat, khususnya dalam presentasi. Nah, dalam keterampilan berbicara kita juga harus melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama ada artikulasi. Nah, dalam artikulasi ini yang dilihat adalah kejelasan dalam pengucapan kata-kata agar audiens atau pendengar memahami betul apa yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya ada intonasi. Ini meliputi nada dan ritme ucapan yang menarik dan menunjukkan perasaan. Yang ketiga ada kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara yang sesuai dengan topik yang disampaikan oleh pembicara akan memudahkan pendengar memahami betul apa yang disampaikan. Selanjutnya ada bahasa tubuh meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh yang menunjang komunikasi. Yang terakhir ada isi pesan. Keterampilan menyusun pesan yang jelas dan runtut akan menarik perhatian dari pendengar. Selanjutnya adalah model pembelajaran yang dipilih pada pembahasan ini yaitu Project Based Learning atau PBL. Merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam PBL ini, siswa bekerja dalam kelompok atau secara individual untuk menyelesaikan suatu proyek yang memiliki tujuan dan hasil nyata. Adapun tahapan-tahapan PBL, yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini, siswa menentukan topik, proyek, tujuan pembelajaran, dan pedoman. Yang kedua ada implementasi. Siswa melakukan riset, berkolaborasi, dan menjalankan proyek. Yang terakhir ada presentasi dan evaluasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek, merefleksi, dan menerima umpan balik. Dan manfaat dari PBL ini, yang pertama ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua ada mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang lebih dalam. Yang ketiga ada melatih kemampuan berkolaborasi dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir membangun kemandirian dan koneksi dengan dunia nyata. Masuk ke topik selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Untuk desain pembelajaran yang baik harus memiliki tujuan bagi para siswanya. Yang pertama yaitu siswa harus paham mengenai pemahaman konseptual. Pemahaman ini akan membantu siswa dalam mengidentifikasi dan menganalisis teks eksplanasi dengan lebih mudah. Yang kedua, keterampilan menyusun teks. Siswa dilatih untuk menggunakan kata penghubung sebab akibat, kata teknik, dan kalimat pasif secara tepat dalam teks eksplanasi. Ketiga, keterampilan berbicara. Siswa akan dilatih untuk menggunakan intonasi, kecepatan berbicara, dan bahasa tubuh yang efektif untuk menyampaikan pesan secara efektif. Yang keempat, strategi berbicara efektif. Siswa akan dilatih untuk mempersiapkan presentasi dengan baik, menyusun kerangka presentasi yang logis, dan menggunakan visualisasi yang menarik untuk mendukung penyampaian pesan. Yang kelima, dia peningkatan rasa percaya diri. Nah, siswa dalam menyampaikan presentasi harus memiliki kepercayaan diri yang bagus untuk mengatasi rasa gugup dan menampilkan diri dengan percaya diri di depan audiens. Selanjutnya masuk ke penilaian hasil belajar. Di sini ada dua. Yang pertama ada penilaian berbasis proses. Dalam penilaian berbasis proses ini meliputi yang pertama ada observasi. Guru mengamati partisipasi siswa, mencatat keaktifan siswa dalam berdiskusi, mencari informasi, menyusun teks, dan berlatih presentasi. Yang kedua yaitu evaluasi diri dan tema sejawat. Guru mendorong siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kemampuan dirinya sendiri dan kemampuan teman sejawat dalam menyusun teks eksplanasi dan menyampaikan presentasi. Selanjutnya ada jurnal refleksi. Jurnal refleksi membantu siswa untuk mengingat pengalaman belajar mereka, menganalisis proses belajar, dan mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Selanjutnya ada penilaian berbasis produk. Yang pertama yaitu presentasi teks eksplanasi. Guru meminta siswa untuk menyampaikan presentasi teks eksplanasi yang telah mereka buat. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam menyampaikan teks eksplanasi dengan jelas, runtut, dan menarik. Guru bisa menilai kejelasan penyampaian pesan, ketepatan struktur teks, ketepatan ciri kebahasaan, dan kemampuan siswa dalam penggunaan media presentasi yang menarik. Tentunya yang terakhir ada teks eksplanasi tertulis. Guru meminta siswa untuk menuliskan teks eksplanasi berdasarkan tema yang ditentukan. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam menyusun teks eksplanasi dengan struktur yang benar dan ciri kebahasan yang tepat. Guru dapat menilai kejelasan struktur teks, ketepatan ciri kebahasan, dan kemampuan siswa dalam menyusun teks yang informatif dan lebih menarik. Masuk ke topik materi pembelajaran. Materi pembelajaran teks eksplanasi dalam presentasi dengan model PBL
dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari teks eksplanasi. Siswa harus bisa mengidentifikasi ciri-cirinya dan belajar menyusun teks eksplanasi dengan struktur yang benar dan ciri kebahasaan yang tepat. Materi ajar yang dapat diajarkan pada siswa yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Yang kedua ada struktur teks eksplanasi. Yang ketiga ada ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang keempat ada contoh teks eksplanasi. Yang kelima ada latihan menyusun media presentasi. Dan yang terakhir ada latihan menyampaikan teks eksplanasi melalui presentasi. Lanjut ke media pembelajaran. Pentingnya media pembelajaran yang mendukung pembelajaran ditekankan dalam penelitian sebelumnya oleh Rahmayanti Diah et al. Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa mode PBL yang dipadukan dengan media pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus pada penggunaan media pembelajaran dalam presentasi teks eksplanasi, bukan pada pembelajaran berbasis proyek secara umum. Untuk era modern saat ini, beberapa media yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran ini, yang pertama ada PPT. Guru dapat menggunakan PowerPoint untuk menyajikan materi pembelajaran teks eksplanasi seperti pengertian struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Tentunya guru dapat menggunakan video untuk menampilkan video yang menjelaskan suatu fenomena proses atau konsep yang akan dijelaskan dalam teks eksplanasi. Tentunya menggunakan gambar. Guru dapat menggunakan gambar untuk menjelaskan suatu fenomena, proses, atau konsep yang akan dijelaskan dalam teks eksplanasi. Tentunya dengan lembar kerja. Guru dapat menyediakan lembar kerja yang berisi latihan menyusun teks eksplanasi dan latihan menyampaikan presentasi teks eksplanasi. Dan yang terakhir yang sedang populer yaitu aplikasi pembuat presentasi. Guru dapat mengajarkan siswa untuk menggunakan aplikasi pembuat presentasi seperti Prezi atau Canva untuk membantu siswa menyusun presentasi teks eksplanasi yang menarik dan kreatif. Dan langkah-langkah pembelajarannya yang pertama yaitu guru memberikan masalah yang relevan. Masalah ini harus sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari sehingga siswa merasa terdorong untuk mencari solusi. Yang kedua, siswa bekerja dalam kelompok. Dalam kelompok ini, mereka berdiskusi untuk memahami masalah, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, dan merancang solusi atau penjelasannya. Yang ketiga, siswa menyusun teks eksplanasi. Berbekal informasi yang telah dikumpulkan, siswa mulai menyusun teks eksplanasi dengan mengacu pada struktur yang benar, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang keempat, siswa mempresentasikan secara lisan. Presentasi ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri siswa dalam berbicara di depan umum, sekaligus memperkuat kemampuan mereka menyampaikan gagasan secara terstruktur dan menarik. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi dan umpan balik. Evaluasi ini tidak hanya membantu siswa mengetahui apa yang perlu diperbaiki, tetapi juga mendorong mereka untuk terus meningkatkan keterampilan berbicara dan berpikir kritis untuk masa depannya. Sekarang masuk ke topik pembahasan yang terakhir yaitu simpulan. Desain inovatif pembelajaran yang mengintegrasikan elemen berbicara dan mempresentasikan teks eksplanasi melalui model PBL merupakan pendekatan yang efektif untuk siswa SMP kelas 9. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami struktur dan ciri-ciri teks eksplanasi, tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan teknik presentasi. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pemecahan masalah, PBL mendorong keberanian dan partisipasi mereka dalam menyampaikan ide secara lisan. Hasilnya, siswa menjadi lebih terampil dan mempresentasikan teks eksplanasi secara logis dan sistematis, sekaligus menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan berbicara. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.